Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jombang kelas 261A akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik. Saya Nuris Lailun Malfiro dari SD Negeri Gedung Pari 3. Saya David Agus Ramanto dari SDN Bucangro 1. Saya Neneng Siti Nurjana dari SDN Bugasur Kedalaman 1 Gudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Pak David, apa kabarnya? Selamat siang, baik Bu. Alhamdulillah. Saya sedang bertemu dengan Pak David hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Pak David. Saya ingin memberikan dukungan, bagaimana ada yang bisa saya bantu Pak David? Ya, sebelumnya terima kasih Bu Nunung atas waktunya. Saya berharap Bu Nunung bisa membimbing saya untuk meningkatkan kemampuan saya di bidang presence atau kehadiran penuh dalam teknik coaching, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan bermakna kepada coach saya nanti. Baik Pak David, saya mendukung Pak David dalam hal itu. Bagaimana, apa yang ingin Pak David tingkatkan atau fokuskan pada observasi kali ini Pak? Baik, yang ingin saya fokuskan atau saya tingkatkan adalah bagaimana saya bisa mendengarkan dengan aktif, kemudian bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis kepada coach sehingga nanti bisa memperoleh informasi-informasi yang maksimal untuk kedepannya. Oke Pak David, sudah saya catat. Bagaimana menurut Pak David, sejauh mana tingkat kemampuan Pak David dalam hal ini Pak? Saya rasa kemampuan yang sudah saya miliki adalah sudah cukup baik, namun pastinya nanti perlu adanya peningkatan-peningkatan dalam proses coaching. Saya paham Pak. Apa harapan Pak David dalam observasi kita nanti Pak? Yang saya harapkan adanya umpan balik dari observer yaitu penunjuk kepada saya yang nantinya bisa menjadi motivasi serta mendukung perubahan ke arah yang lebih baik bagi saya. Seperti itu Bu Nunung. Oke. Silakan Pak David mulai kegiatan coachingnya. Saya akan membantu melakukan pengamatan. Terima kasih Bu Nunung. Assalamualaikum Bu Nuris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak David. Apa kabar Bu? Alhamdulillah siang ini baik Pak, sehat. Ya, Bu Nuris, saya di sini akan menggunakan alur cerita untuk melakukan coaching terhadap Bu Nuris. Kita identifikasi masalah dulu. Kira-kira ada sebuah masalah dari Bu Nuris dalam proses pembelajaran? Iya, Pak David. Dari kemarin saya ingin berbagi ya tentang permasalahan yang ada di kelas saya, yaitu anak kurang bersemangat Pak dalam pembelajaran sehingga nilai-nilainya juga rendah gitu Pak. Ya, kalau boleh tahu kalau kita rating 1 sampai 10 Bu, kira-kira anak tersebut berada di angka berapa sih kalau boleh tahu? Kalau dalam semangatnya itu masih di rating 6 Pak, dan untuk pemahaman masih di rating 7 anak tersebut. Ya, seperti itu Bu ya. Kemudian harapan Bu Nuris sendiri. Bu Nuris berharap anak tersebut berada di angka berapa untuk Ya. pemahaman dan juga semangat belajarnya? Untuk semangatnya ya, saya ingin dia itu mendapatkan rating 9. Untuk pemahaman dalam pembelajaran juga sama Pak, mendapatkan 9 Pak. Iya. Baik, untuk upaya Ibu sendiri, mungkin ada pengalaman untuk menyelesaikan permasalahan yang ada kaitannya dengan yang Ibu sampaikan tadi? Ya, di tahun ajaran kemarin saya juga menemukan seperti itu. Nah, nanti saya dalam pembelajaran akan membuat pembelajaran lebih menarik dengan menampilkan video pembelajaran, juga permainan, juga materi itu saya buat seperti bernyanyi ataupun tepuk. Ya, bagus sekali dan jelas apa yang disampaikan oleh Bu Nuris. Mungkin dukungan dari mana yang Ibu perlukan untuk melaksanakan proses yang Ibu sampaikan tadi? Ya, dukungan pastinya dari guru-guru yang lain Pak. Saya kan selaku guru mapel ya, dan juga dukungan dari kepala sekolah, terutama juga dukungan dari orang tua siswa. Itu ya Bu.
Baik, kemudian kalau dukungan sudah, sarana dan prasarana Bu. Kira-kira Ibu membutuhkan sarana apa dan prasarana apa untuk mempermudah dan memaksimalkan program yang akan Ibu lakukan? Ya, untuk sarana dan prasarana pastinya saya membutuhkan laptop, proyektor, kemudian gambar-gambar, poster-poster, ataupun juga kartu-kartu yang sesuai dengan materi pembelajaran saya. Baik, kira-kira berdasarkan pengalaman yang Ibu sampaikan dan metode tadi, sesuai tidak jika diterapkan pada kelas atau anak yang sedang bermasalah saat ini? Ya, saya rasa itu sangat sesuai Pak, karena dengan hal tersebut anak-anak juga semangat, tidak hanya anak yang kurang semangat, tapi anak yang di dalam kelas itu semangat, juga bisa menumbuhkan semangat teman-teman yang lain. Gitu ya Bu, jadi bisa menularkan semangat ke teman yang lain. Baik Bu, langkah apa yang Ibu akan lakukan berikutnya setelah kita bercakap-cakap seperti ini? Langkah saya untuk dapat memberikan semangat pada anak tersebut yaitu dengan melakukan pembelajaran yang inovatif, dengan menampilkan video-video pembelajaran, juga inovasi pembelajaran yang lebih menarik sehingga anak-anak lebih bersemangat dan nilainya pun lebih meningkat Pak David. Iya, bagus sekali Bu. Saya kira apa yang Ibu sampaikan. Kemudian kira-kira kapan ya Ibu akan bisa memulai model pembelajaran yang seperti jenengan sampaikan tadi? Iya. Untuk kapannya pasti secepatnya Pak David, dalam 1 minggu ini saya akan melakukan evaluasi dan melakukan kegiatan-kegiatan yang akan mendukung pada pembelajaran nanti. Baik Bu Nuris, kesimpulan dari pembicaraan kita atau percakapan kita kali ini kira-kira apa ya? Ya, kesimpulan saya pada hari ini tentang anak yang kurang semangat dalam pembelajaran di kelas sehingga nilainya rendah, saya akan melakukan pembelajaran dengan metode-metode yang inovatif, pembelajaran yang menarik dengan menampilkan video, juga bisa keluar dari kelas di lingkungan sekitar sehingga anak-anak lebih fokus juga lebih bersemangat. Iya Bu Nuris. Berarti kali ini Bu Nuris bisa menyelesaikan permasalahan yang Bu Nuris hadapi dengan pengalaman Bu Nuris yang sudah dilakukan. Terima kasih. Saya tunggu hasil baik. Kemudian saya juga ingin ke Bu Nuris kembali bercerita hasil dari pembelajaran atau metode yang sudah diterapkan kepada anak-anak. Ya Pak David, saya akan melakukannya. Juga saya sangat berterima kasih pada siang hari ini. Terima kasih Bu Nuris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak David, sudah selesai presentasinya. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Pak David menilai performa Pak David dalam kompetensi tersebut? Saya menilai apa yang sudah saya lakukan dalam proses coaching tadi sudah saya lakukan dengan baik sesuai dengan alur dan kompetensi yang ada di dalam alur Tirta seperti itu. Apa yang membuat Pak David merasa demikian Pak? Saya telah merasa mampu untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach dengan baik. Saya juga merasa sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis untuk menggali informasi dari coach. Seperti itu. Oke, tapi boleh tidak saya di sini berbagi hasil pengamatan saya tadi ya Pak? Iya, Bu. Saya melihat bahwa Pak David telah melakukan kegiatan, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk tadi Pak. Bagaimana pendapat Pak David tentang hal ini Pak? Tentunya saya senang sekali mendengar apa yang telah Ibu sampaikan, atas apa umpan balik yang telah diberikan kepada saya. Saya merasa senang dan menjadikan motivasi bagi saya, Bu. Terima kasih, Bu Nunung. Sama-sama Pak David. Namun demikian saya juga melihat aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan ya Pak. Misalnya saat observasi tadi saya perhatikan saat Pak David melakukan observasi yang seharusnya sesuai dengan standar. Bagaimana pandangan Pak David menurut dalam hal ini Pak?
Saya mengerti atas apa yang Ibu sampaikan tadi, saya memahami. Saya juga akan berusaha untuk lebih baik lagi dan meningkatkan kompetensi tersebut. Oke, Pak David. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Pak David lakukan untuk meningkatkan performa di bagian yang kurang tadi, Pak? Baik Bu, saya akan berencana untuk meningkatkannya dengan latihan yang lebih intensif lagi dan mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan lebih efektif lagi bagaimana untuk menggali informasi dalam proses coaching. Oke, itu langkah yang baik ya Pak David ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Pak David peroleh dari proses coaching tadi, Pak? Saya merasa lebih memahami di area mana kekurangan saya juga akan lebih memahami bagaimana saya harus berkembang lebih baik lagi. Terima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Bu berikan. Sama-sama. Semoga Pak David lebih sukses lagi. Tetap semangat ya Pak. Terima kasih Bu Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nunung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nuris. Apa kabar Bu Nunung hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu, juga baik atas doa kita semua ya. Saya senang bertemu Bu Nunung hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching. Nah, Bu Nunung, saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Ibu? Terima kasih sebelumnya Bu Nuris. Saya ingin Bu Nuris membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present saya, mendengarkan aktif dan juga ketika mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Baik, saya akan mendukung Bu Nunung ya dalam hal itu. Bagian mana Bu yang ingin Ibu fokuskan pada observasi hari ini? Oke Bu Nuris, dalam proses coaching ini saya berharap Bu Nuris dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif, kemudian saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching nanti Bu. Ya, sudah saya catat Bu. Bagaimana menurut Ibu dan sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Ya Bu Nuris, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching nanti. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid nanti dalam pembelajaran. Ya Bu, saya paham ya. Apa harapan Ibu dalam observasi kita nanti? Oke Bu, di sini saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun bagi saya untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Ya. Silakan Bu, untuk memulai kegiatan coachingnya, saya akan membantu melakukan pengamatan. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, baik Bu Nunung. Nunung bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik-baik kabarnya. Pak Devi, hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model alur cerita ya Pak. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita kali ini. Apa yang ingin Pak David capai dari sesi coaching ini Pak? Di sini saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin memecahkan sebuah permasalahan yang ada dalam diri saya. Oke. Yaitu mengenai bagaimana penerapan kurikulum merdeka yang akan saya lakukan di kelas saya. Karena baru kali ini pertama kali saya memegang kelas untuk kurikulum merdeka yang sebelumnya adalah kelas yaitu kurikulum 2013. Oh, seperti itu Pak. Baik Pak, tujuannya sudah sangat jelas tadi sudah disampaikan Pak David. Sekarang mari kita identifikasi Pak hal-hal yang nyata terkait dengan permasalahan Pak David tentang pemahaman Pak David terhadap penerapan kurikulum merdeka ya Pak. Apa saja hambatan atau kendala yang Pak David rasakan dalam menyelesaikan masalah tersebut Pak? Permasalahan saya adalah pemahaman saya sendiri mengenai bagaimana saya menerapkan kurikulum merdeka
yang saya kira masih belum maksimal. Karena ini adalah hal baru bagi saya, tentunya saya membutuhkan banyak masukan, latihan, bahkan membutuhkan seminar, workshop baik daring maupun luring untuk meningkatkan kemampuan saya. Seperti itu. Oke. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut ya Pak, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi. Rencana aksi apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah yang Pak David hadapi tersebut? Apa rencana aksi konkret yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan Pak David dalam pemahaman dan penerapan kurikulum merdeka tersebut Pak? Untuk mengatasi permasalahan atau aksi konkret yang harus saya lakukan, mungkin saya harus lebih aktif lagi mencari sumber-sumber informasi, sumber jurnal, bahkan saya harus lebih aktif lagi untuk melakukan seminar, workshop mengenai kurikulum merdeka. Kalau memang diperlukan, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi pengalaman bagaimana penerapan kurikulum merdeka yang baik di kelas. Seperti itu. Oke, bagus sekali Pak, rencana aksinya sangat jelas tadi ya Pak ya. Sekarang bagaimana Pak David akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini Pak? Apa yang dapat membantu Pak David dalam menjaga komitmen tersebut Pak? Untuk menjaga komitmen tentu saja pertama kemauan dari diri saya untuk berubah, untuk maju. Kedua adalah dukungan dari lingkungan, baik kepala sekolah, rekan sejawat, juga murid, bahkan orang tua juga menjadi salah satu pendukung ketercapaian apa yang ingin saya sampaikan, yaitu pemaksimalan pembelajaran kurikulum merdeka. Oke Pak David. Terakhir, saya ingin bertanya lagi, bagaimana Pak David akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini Pak? Siapa kira-kira yang dapat membantu Pak David dalam menindaklanjuti rencana tersebut Pak? Untuk tindak lanjut rencana tersebut, yang pertama koordinasi dengan kepala sekolah itu suatu hal yang wajib. Bagaimana sebagai kontrol saya, kemudian rekan sejawat juga bisa menjadi teman kolaborasi saya untuk melakukan aksi-aksi atau kegiatan pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka nantinya. Ini bagus sekali Pak Richard. Jadi setiap orang memang harus dilibatkan. Setiap orang. Semoga pemahaman Pak David dalam Pak kurikulum merdeka ini bisa lebih baik lagi di kemudian hari Pak. Terima kasih Bu. Ya. Sama-sama Pak. Sama-sama Bu. Kiranya cukup ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Nunung, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas Bu, hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Ibu, terima kasih sebelumnya. Saya merasa bahwa saya telah melakukan proses coaching tadi dengan baik sesuai dengan kompetensi seperti itu. Ya, apa yang membuat Ibu merasa demikian, Bu? Saya merasa telah mampu menjadi pendengar yang aktif, juga saya telah mampu melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermanfaat. Ya, boleh Bu saya berbagi hasil pengamatan saya ya. Saya melihat bahwa Ibu Nunung telah melakukan kegiatan mendengarkan, aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Tentu saja saya senang mendengarnya ya Bu ya. Terima kasih atas umpan baliknya Bu. Iya, sama-sama Bu Nunung. Namun demikian Bu, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Bagaimana pandangan Ibu tentang hal ini? Oke Bu, saya mengerti. Saya di sini tentunya akan berusaha untuk lebih baik lagi, untuk lebih meningkatkan ke arah yang lebih baik lagi. Seperti itu. Iya. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Oke Bu, di sini saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi, menjadi pendengar aktif, juga nanti belajar merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dan lebih bermakna dan efektif seperti itu Bu. Itu adalah langkah yang baik Bu, yang bagus ya.
Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini, Bu? Oke, Bu. Di sini saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu lebih mengembangkan diri lagi, dan saya juga di sini akan mengucapkan terima kasih atas bimbingan Ibu dan umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Ya, sama-sama Bu Nunung. Semoga Ibu lebih sukses di kemudian hari. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nuris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Pak, baik, sehat. Pak David sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Bu Nuris. Ada hal yang ingin saya bicarakan, yaitu mengenai peningkatan keterampilan coaching yang Ibu Nuris miliki. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Bu Nuris? Terima kasih Pak, saya ingin Pak David membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Bu Nuris dalam peningkatan hal tersebut. Bagaimana yang ingin fokus untuk saya observasi, Bu? Saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna, yang berbobot. Baik, sudah saya catat. Bagaimana menurut Bu Nuris, sejauh mana tingkat kemampuan Bu Nuris dalam hal coaching ini? Ya, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran, Pak. Baik, saya paham apa yang Bu Nuris sampaikan. Apa harapan Bu Nuris dalam observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang dapat membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coaching. Baik, Ibu bisa mulai melakukan kegiatan coaching. Saya akan membantu melakukan pengamatan Bu Nuris. Iya, Pak. Assalamualaikum, Bu Nunung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nuris. Ya, apa kabarnya Bu Nunung hari ini? Alhamdulillah, baik kabar saya. Bagaimana kabar Bu Nuris? Ya, saya juga sehat Bu. Alhamdulillah atas doa kita bersama ya. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta Bu. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Baik Bu Nuris. Dalam sesi coaching kali ini, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif lagi, Bu. Baik Bu, tujuan yang sangat jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu. Apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu? Ibu, saya di sini sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas saya yang ada, yang dalam penyelesaiannya itu ditentukan waktunya, Bu. Oh, begitu ya. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, Bu, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu Nunung lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Ibu? Baik Bu Nuris, di sini saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur lagi dan lebih memprioritaskan tugas-tugas yang lebih penting untuk diselesaikan, seperti itu Bu. Ya, bagus. Rencana aksi yang sangat jelas Bu ya. Sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Bapak Ibu dalam menjaga komitmen? Oke Bu Nuris, di sini saya akan mencoba untuk membuat penilaian diri saya sendiri, dan tentunya saya juga akan melibatkan pihak lain
Dalam hal ini adalah rekan sejawat saya untuk membantu mendukung rencana saya tersebut, Bu. Ya, Bu. Terakhir ini, Bu ya. Oke. Ibu Nunung akan bertanggung jawab terhadap bagaimana Ibu Nunung dapat bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini. Baik. Siapa yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini? Oke, di sini saya akan merefleksi diri saya secara berkala dan akan meminta umpan balik dari rekan sejawat. Dan di sini saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika memang itu diperlukan, Bu. Ya, sangat bagus sekali, Bu. Nah, semoga Bu Nunung kedepannya lebih baik lagi dan semakin sukses, Bu ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Atas Ya. Terima kasih, Bu Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Nuris, saya akan membicarakan hasil pengamatan atau observasi yang sudah saya lakukan dalam sesi coaching tadi. Sebelumnya, menurut Bu Nuris sendiri, bagaimana Bu Nuris menilai diri Bu Nuris sendiri dalam performa coaching tadi? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik, Pak, dalam kompetisi itu. Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan dengan baik, dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot juga dengan baik. Baik, kalau boleh saya berbagi hasil pengamatan saya. Ya, Pak, silakan. Ya, saya melihat bahwa Bu Nuris telah melakukan kegiatan dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bu Nuris tentang pernyataan saya tadi? Ya, saya senang sekali, Pak, mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang konstruktif. Sama-sama, Bu Nuris. Namun, saya juga melihat aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dari kompetensi yang Bu Nuris miliki. Misalnya saat observasi tadi, Bu Nuris perlu lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali informasi lebih banyak dari coaching. Bagaimana pandangan Bu Nuris terhadap pernyataan saya tadi? Ya, saya mengerti, Pak, dan saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Ya, terima kasih Bu Nuris. Dari diskusi ini, apa langkah konkret yang akan Bu Nuris ambil untuk meningkatkan performa tadi? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Nuris. Ini adalah sebuah langkah yang baik dari Bu Nuris. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke lembar form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bu Nuris peroleh dari proses kita kali ini? Ya, Pak David, yang saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Pak David. Sama-sama Bu Nuris. Saya berharap Bu Nuris lebih semangat, lebih Ya, bisa untuk mengeksplor kemampuan Bu Nuris. Semoga Ya. lebih sukses ke depannya. Ya. Terima kasih Bu Nuris. terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.